dari awal saya jelaskan bahwa ini kesalahan saya buat kesalahan sehingga saya nggak masuk universitas, gagal tes dan sebagainya. Jadi ya sejenis pengangguran di kota Pontianak selama 10 hari gitu kan, ngambil sampah. Halo, balik lagi ke Podcast Jadi Bisa, sebuah podcast dari Kartu Prakerja, program peningkatan kompetensi angkatan kerja di Indonesia, karena kami percaya semua orang punya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dan hari ini, aku Calvin yang akan berbicara di podcast ini bareng salah satu alumni kita, Jacqueline dari Pontianak. Kita sekarang udah ada di Universitas Tanjung Pura, dan kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal apa aja sih yang udah Jacqueline alami setelah mendapatkan Kartu Prakerja. Nah, Jacqueline, boleh perkenalan dulu dong, kamu tuh sekarang kesibukannya apa, dan sekarang sedang mengambil jurusan apa di Tanjung Pura? Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi nama saya Jacqueline Marzunotak, usia saya 21 tahun, dan di sini saya mengambil Fakultas Pendidikan di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan sehari-hari saya ya sebagai mahasiswa di Universitas Tanjung Pura, dan juga saya juga seorang freelancer, penerjemah, dan juga terkadang saya ngambil job untuk desain grafis. Oke, berarti sekarang ambil pendidikan bahasa Inggris gitu ya, untuk jadi pendidik bahasa Inggris. Nah, Jacqueline emang dari awal punya ketertarikan di bidang bahasa Inggris atau gimana? Ya, dari awal kalau kita bicara jujur, emang saya nggak bilang saya punya ketertarikan, tetapi karena sepanjang sekolah di mata pelajaran lain itu saya kayak gagal gitu. Tapi di bahasa Inggris saya nggak gagal-gagal amat, jadi daripada saya ngambil jurusan yang nggak cocok, mending saya ambil bahasa Inggris kayak gitu. Oke, berarti ambil bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin Kartu Prakerja nih, karena kan kita konteksnya sekarang ngobrolin tentang Kartu Prakerja nih, tentang apa sih yang kamu alami dari Kartu Prakerja. Nah, kamu gabung di Kartu Prakerja itu di gelombang berapa? Oke, jadi saya sejak awal itu udah coba untuk masuk, tetapi di gelombang 1 itu ditolak. Terus di tengah-tengah saya coba lagi, karena saya ketika ditolak saya lupa, lalu kemudian saya ingat lagi, saya coba lagi, dan masih ditolak. Akhirnya saya diterima di gelombang 11. Jadi dari gelombang 1 baru keterima di gelombang 11. Iya. Itu berapa kali gabung tuh? Kalau nggak salah sekitar 4 kali aja sih. 4 kali ya, jadi prosesnya 4 kali gabung, terus baru keterima di gelombang 11. Iya. Pertama kali tahu program Kartu Prakerja dari mana? Pertama kali saya tahu itu dari Instagram ya, karena sekarang jarang nonton TV gitu, dari Instagram terus lihat katanya presiden bakal ngeluncurin Kartu Prakerja kayak gitu. Nah di situ saya awalnya nggak tertarik amat karena masih SMA waktu itu, jadi kan nggak kepikiran ke sana buat ngambil program kayak gini. Berarti saat tahun 2020 itu kamu masih SMA? Oh enggak, itu kan sebelumnya udah ada wacana sebelum tahun 2020. Jadi saya tamat SMA tahun 2019. Setelah saya tamat tahun 2020, ya ketika udah diluncurin, ketika awal-awal COVID kalau nggak salah, ya saya mulai coba gabung langsung. Langsung berarti ya? Iya. Nah, kenapa tertarik untuk daftar Kartu Prakerja saat itu? Jadi ketika saya ingin daftar ke universitas, itu saya ditolak. Jadi saya nggak ada buat, kalau kata orang sana nggak biar kan, nggak ada yang saya buat. Kerjaan juga nggak jelas, namanya juga fresh graduate dari SMA kan. Jadi saya coba-coba gabung aja, siapa tahu dapat sertifikat, saya bisa sambil kerja, sambil saya nunggu untuk tes ke universitas di tahun selanjutnya. Oke, nah berarti kan kamu lulus di 2019. Iya. Lalu kamu berarti ada waktu senggang gitu ya, 1 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah terus kemudian akhirnya gabung di Kartu Prakerja. Itu berarti karena ada dorongan, memang kamu ngerasa butuh peningkatan kompetensi atau kayak gimana? Ya jujur aja saya merasa butuh peningkatan kompetensi dan saya butuh sertifikat pelatihan. Karena gini, ketika saya tamat SMA itu mau ngelamar kerja ataupun sekedar kerja yang nggak terikat kontrak lama gitu, itu nggak bisa karena saya nggak punya sertifikat, kan baru tamat SMA, nggak ada pengalaman kerja. Sementara kita tahu kan mau ngelamar kemana-mana minimal ada pengalaman kerja atau tidak ada sertifikat. Jadi akhirnya saya memilih mengambil program ini sekalian mendapatkan pelatihan, karena selama SMA juga belum pernah dapat pelatihan yang resmi gitu, paling ya ikut yang pelatihan 1 hari 2 hari gitu tanpa sertifikat yang jelas. Akhirnya saya mengambil program ini karena saya lihat program ini juga diampuni oleh pemerintah gitu. Jadi kalau saya mau kemana-mana ini kan resmi dari Prakerja gitu, orang-orang di instansi manapun tahu gitu. Jadi pas dulu nih sebelum ikut Kartu Prakerja, jadi kan kamu udah ngelamar-lamar dulu ya. Iya. Nah biasanya apa sih yang sulit ketika ngelamar tanpa sertifikat itu? Nah ini jadi gini, di Indonesia ini kadang orang bisa punya skill, tapi nggak punya sertifikat. Ada beberapa orang yang merekomendasikan saya karena udah kenal, untuk misalnya menjadi tutor les anaknya atau untuk menjadi guru di tempat les.
Nah, bagi yang kenal mungkin akan langsung menerima karena percaya, karena udah kenal kita tadi, udah tahu kemampuan kita. Tetapi biasanya kita kan ketemu sama orang asing nih. Mereka tuh nggak tahu kita, terus ditanya, mana sertifikatnya? Nah, di situ saya nggak punya sertifikat, jadi akhirnya ya saya nggak bisa lanjut. Berarti sertifikat itu emang suka ditanyain gitu ya sama orang-orang sebagai lulusan SMA saat itu gitu ya? Ya, sertifikat pengikutan setidaknya kursus-kursus yang melekat dengan pekerjaan yang akan saya ambil gitu. Jadi mereka harus lihat dulu nih pengalamannya kayak gimana. Kalau udah ada sertifikat jadi lebih percaya gitu. Nah, pas ikut kartu prakerja terus keterima di gelombang 11 gitu ya. 11. Pas milih pelatihan tuh emang udah punya plan atau emang saat itu akhirnya milih yang sesuai dengan tujuan hidupnya Jacqueline? Oh ya, jadi kalau masalah tujuan hidup ini kan ketika gap year bingung mau lanjut kemana kan. Terus ketika saya melihat pelatihan, saya lihat apa yang sering saya kerjakan gitu, karena sambil saya ngambil terjemah itu kan nggak perlu saya datang ke tempat kursus atau apa kan, jadi saya lihat ya udah ambil TOEFL aja deh. Kemudian juga karena saya biasa desainkan grafis untuk kantor-kantor biasanya untuk buat banner, saya pikir ya udah ambil pelatihan CorelDRAW aja kayak gitu. Jadi emang udah dari awal ya nggak ada pilihan lain, jadi saya ambil itu aja dan kebetulan ada gitu pelatihannya. Jadi sebetulnya kamu tuh udah punya basic nih. Bahasa Inggris sama graphic design. Tapi ketika ngambil di kartu prakerja, akhirnya ngambil TOEFL karena butuh sertifikatnya gitu ya. Terus kemudian kamu ngambil juga graphic design. Nah, di graphic design itu ada apa lagi sih yang kamu pelajarin? Kamu kan sebetulnya udah punya basic nih. Dari pelatihan yang CorelDRAW ini apa lagi nih pelajarin? Nah, sebenarnya saya hanya punya basic di desain, tapi saya biasanya menggunakan Photoshop. Saya nggak pernah megang CorelDRAW sebelumnya karena saya dengar orang bilang susah dan saya juga nggak pernah nyoba kan. Dan kemudian ketika saya ambil pelatihan CorelDRAW, ternyata nggak sulit-sulit amat. Di situ saya belajar menggunakan CorelDRAW. Kamu hanya ambil 2 pelatihan berarti? Ya, ambil 2 pelatihan karena satunya yang 550.000, satu 450. Kalau nggak salah sisa saldonya 50.000, nggak bisa dipakai pelatihan apa lagi. Udah nggak ada yang. Jadi udah maksimal banget gitu ya yang kamu pakai. Nah, dari pelatihan CorelDRAW itu sama bahasa Inggris, apa yang bisa kamu lakuin sekarang setelah ikut pelatihannya? Oke, jadi setelah saya mendapatkan sertifikat ini tadi, kan udah resmi nih dari pekerjaan. Saya agak kebanjiran job itu di tahun 2021, karena saya kalau nggak salah ambil ini di tahun 2020 akhir kalau nggak salah, kalau nggak di awal. Terus di pertengahan itu saya agak kebanjiran job sampai beberapa itu saya tolak karena saya udah sibuk. Karena saya udah punya sertifikat, saya ada beberapa teman-teman yang punya lembaga kursus gitu di kabupaten asal saya udah masukkan dan karena saya punya sertifikat, jadi mereka bisa membuat saya ini trusted gitu ke orang lain. Jadi saya cukup banyak mendapat job di sepanjang tahun 2021 dan itu cukup membuat saya hidup gitu. Sebelum saya masuk ke dunia universitas, saya udah punya sedikit pengalaman kerja gitu untuk jadi penerjemah, kadang ya kayak gitu. Saya agak lebih seringnya ke desain kayak gitu. Jadi setelah ikut kartu prakerja terus kemudian jadi punya skill lebih, bisa dapat pekerjaan lebih juga gitu ya. Nah, kan di kartu prakerja ada insentifnya gitu ya. Itu apa yang kamu gunakan? Oke, jadi insentifnya itu pertama, karena saya punya sedikit tabungan yang untuk nambahkan. Pertama saya gunakan untuk membeli device baru untuk editing grafis. Kemudian sisanya saya gunakan untuk tes TOEFL. Gunakan untuk tes TOEFL juga gitu ya? Agar saya punya sertifikat TOEFL. Oke. Nah, setelah kamu punya insentif tadi, terus kamu berarti sekarang akhirnya masuk ke kuliah. Itu memang udah direncanain atau memang karena tuntutan kerja? Itu dua-duanya sih, tuntutan kerja dan untuk direncanain karena saya berpikir saya akan bekerja di hal-hal yang kayak gitu emang nantinya. Saya rencanakan karena saya nggak mungkin jadi orang lain lagi kan karena udah nggak bilang zona nyaman, tapi di sini saya merasa berkembang gitu, saya merasa hidup. Jadi saya akan tetap di sini. Itulah kenapa saya ambil pendidikan bahasa Inggris. Nah, menurut kamu nih, dari sekarang yang ada di kuliah gitu ya, sama yang di pelatihan kartu prakerja, apa sih bedanya? Itu karena saya mengambil pelatihan TOEFL, karena kebetulan saya bahasa Inggris kan? Yes, bahasa Inggris. Karena saya ambil pendidikan itu ada ilmu pedagogi, ilmu pengajaran gitu untuk mendidik siswa didik. Tetapi di bagian metode bahasa Inggrisnya, pembelajaran terhadap bahasanya sendiri, itu nyaris nggak ada beda. Contoh mereka ngajarkan TOEFL, itu udah mencakup mata kuliah saya, listening, writing, speaking. Enggak ada tes TOEFL listening kebanyakan. Dan di situ saya awalnya kelemahan saya emang di situ, tapi setelah saya ngambil tes
ngambil pelatihan itu di listening sama reading itu saya agak lebih baik gitu dari sebelumnya. Jadi ada korelasinya tapi nggak secara langsung karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa pengantar di universitas kami gitu. Oke. Nah, setelah ikut Kartu Prakerja gitu, apa sih harapan kamu ke depannya? Untuk Kartu Prakerja atau untuk diri saya? Untuk diri kamu sendiri. Oke, saya berharap sertifikat yang saya dapatkan terus pelatihan itu terus berguna untuk saya ke depannya. Karena apa? Pelatihan ini nggak gratis gitu, nggak gratis. Kita diberi pemerintah artinya kita diberikan gratis sama pemerintah, tapi pemerintah melakukan itu nggak gratis. Saya berharap ini benar-benar berguna bagi saya ke depannya. Contohnya, saya bisa ngedesain grafis untuk kantor-kantor, kan itu kembali ke pemerintah. Jadi kita bisa membantu orang yang udah membantu kita dari awal kayak gitu. Nah, Jack, kemarin tuh di temu alumni gitu kan, kamu bilang Kartu Prakerja adalah kesalahan terbaik kamu. Iya. Itu kenapa sih sebetulnya kayak gitu? Itu karena ketika saya tamat SMA, saya ini kan lagi ego-egonya gitu, anak muda gitu kan. Saya pikir saya kayaknya harus pergi dari rumah, udah 18 tahun gitu kan, saya bisa hidup sini, nggak perlu orang tua, saya pergi aja, saya tinggalin, saya pengen bebas gitu sebagai anak muda. Tapi kemudian di luar tuh saya sadar bahwa hidup dalam pelarian juga bukan sebuah kebebasan. Nah, di situ saya kemudian cari pekerjaan itu ternyata sulit kan, nggak semudah yang kita lihat gitu. Nah, kemudian ada Kartu Prakerja. Jadi Kartu Prakerja itu sebenarnya bukan kesalahan. Yang kesalahan itu saya, tetapi bagiannya ada dua di sini. Kartu Prakerja adalah kesalahan terbaik saya. Saya punya kesalahan dan Kartu Prakerja adalah terbaiknya. Jadi saya diselamatkan oleh Kartu Prakerja, dari kesalahan saya. Jadi ini adalah kesalahan terbaik. Dari awal saya jelaskan bahwa ini kesalahan saya buat kesalahan sehingga saya nggak masuk universitas, gagal tes dan sebagainya. Jadi ya sejenis pengangguran di kota Pontianak sama 10 hari gitu kan, ngambil sampah, enggak sih sampah, sayur-sayur yang udah dikeringkan itu di luar. Dan kemudian Kartu Prakerja menyelamatkan saya. Jadi ini saya bilang emang kesalahan terbaik saya. Saya bertemu Kartu Prakerja sebagai solusi terbaik dari kesalahan saya. Jadi kayak gitu. Oke, jadi egonya tadi adalah kamu mau langsung kerja gitu ya, iya, langsung kerja karena udah ngerasa udah punya skill nih, udah punya kekuatan diri sendiri, tapi ternyata nggak bisa. Pas masuk ada langkah-langkah yang kamu belum lewati yang gitu ya. Saya perhitungkan sebelumnya gitu. Oke, nah kan dari situ akhirnya kamu belajar nih bahwa kompetensi itu betul-betul jadi sesuatu yang dilihat sama orang. Iya. Menurut kamu kenapa sih sebetulnya orang-orang tuh masih banyak yang butuh peningkatan kompetensi? Oke, jadi untuk hidup kita itu perlu life skill. Kita perlu life skill. Kita tuh nggak bisa stuck di zona nyaman hanya karena kita nyaman. Sementara kehidupan ini kan proses pembelajaran seumur hidup yang terus berkembang. Itulah kenapa orang perlu peningkatan kompetensi karena hidupnya terus berubah, zaman terus berubah. Kita bisa menjadi diri kita sendiri di satu titik, tetapi dunia ini berkembang. Contohnya di bagian teknologi dan sebagainya itu berkembang. Kalau kita nggak ikut perkembangan di dunia, maksudnya di dunia tempat kita berada, maka kita akan tertinggal. Kalau kita tertinggal, kita nggak bisa ikut pergerakan arus zaman kayak gitu. Nah, kalau menurut kamu sendiri, sebetulnya life skill apa sih yang paling penting dimiliki oleh orang-orang atau anak muda kayak kamu nih ke depannya? Oke, life skill yang paling penting menurut saya adalah mengikuti bakat kita, tetapi di saat yang sama kita juga mempelajarinya. Karena percuma kita punya bakat tapi nggak diasah gitu kan. Jadi life skill yang paling penting itu pertama. Yang kedua, sosial. Itu sosial penting banget karena gini, ketika saya nggak punya ijazah waktu itu, maksudnya ijazah resmi pelatihan TOEFL atau nilai TOEFL gitu, kita tuh perlu sosial sama orang agar orang kenal kita. Setidaknya kita perlu talk. Juga sosial itu penting. Ketika saya udah dapat Kartu Prakerja, saya membentuk sosial dengan orang-orang baru, orang-orang kantor gitu, sehingga saya bisa desainkan grafis dan sebagainya. Itu life skill yang perlu dipelajari orang. Pertama sosial, kedua talent yang udah dimiliki itu tinggal diasah gitu. Jadi networking itu penting banget ya, nggak cuma punya kompetensi yang kuat, tapi kalau misalkan kita nggak bisa bersosial, network, bersosialisasi, jadi juga akan susah gitu ya. Iya. Nah, kemarin kamu ikut di Temu Alumni kemarin, kan kita udah sempat nyoba nih, ada kelas offline. Kamu saat itu ikut kelas public speaking. Iya, MC. Sebagai MC. Iya. Gimana pengalamannya? Ya, jadi itu pertama kali saya jadi MC ya. Saya nggak pernah jadi MC sebelumnya dan saya tahu saya nggak bisa gitu. Tapi makanya saya maju di tengah-tengah, udah ngeliat di depan. Dan ketika saya jadi MC itu gagal. Tapi di situ saya suka orang-orangnya, termasuk beliau Ibu Ayu Linda ya. Ibu Ayu Linda beritahu saya bahwa ini kesalahannya. Dari situ saya bisa belajar karena emang semua hal tadi ini perlu dipelajari. Kita tuh nggak bisa
lahir dan bisa melakukan segalanya. Kita perlu mempelajari sesuatu. Dan saya bahagia di pelatihan MC ternyata saya dapat, oh jadi begini. Terus tata bahasa yang benar jadi MC. Yang terhormat itu hanya boleh ditujukan kepada satu orang dan sebagainya. Itu banyak sekali pengalaman yang saya dapat. Nah, dari pengalaman kamu ikut kelas offline kemarin, kan kamu udah bisa tuh ngebandingin antara kelas online sama kelas offline. Menurut kamu apa bedanya? Experience-nya lebih oke yang mana menurut kamu? Jelas menurut saya lebih oke yang offline ya. Karena ada perbedaan ketika kita bertemu secara physical dibandingkan hanya visual layar. Karena kayak gini, kalau misalnya kita ngelihat dunia luar hanya dari video, itu beda perasaannya ketika kita turun terjun langsung. Jadi itu pengalamannya itu pengalaman langsung, sekalipun yang di video itu udah langsung itu emang beda. Sesuatu yang physical dengan yang hanya dilihat, disentuh hanya dilihat itu berbeda. Karena indera kita lebih senang melakukan sesuatu yang kita pegang, kita sentuh, kita lihat. Bukan hanya kita lihat tanpa bisa kita sentuh di dalam layar. Berarti ada pengalaman dari kelas offline itu yang nggak bisa kamu nikmatin di online gitu ya? Iya. Salah satunya adalah contohnya kemarin kamu bisa praktek langsung. Iya, praktek langsung. Praktek langsung di depan dan langsung dievaluasi gitu ya sama pengajar dan pelatihnya. Iya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi kita udah sempat nyinggung soal insentif sebetulnya. Iya. Nah, menurut kamu nih setelah ngikutin kartu prakerja ini, lebih penting ilmunya atau sebetulnya insentifnya lebih penting menurut kamu? Oke, menurut saya dua-duanya. Karena di saya ya, karena mungkin setiap orang berbeda. Karena apa? Saya mendapatkan ilmu itu, tapi ilmu itu nggak ada gunanya kalau saya nggak dapat insentif gitu. Karena saya harus tes TOEFL lagi gitu kan. Saya perlu uang lebih untuk membantu kehidupan saya untuk mendukung ilmu yang setelah saya dapatkan kayak gitu. Jadi kasusnya di kamu insentif itu memang digunakan untuk mendaftar tes TOEFL itu gitu ya? Jadi dua-duanya sama pentingnya. Dua-duanya sama pentingnya. Iya. Oke, tadi kita udah seru banget nih ngobrol sama Jacqueline dan kita udah tahu perspektifnya Jacqueline soal gimana sih kartu prakerja bisa membantu hidupnya Jacqueline dari segi kompetensi dan gimana Jacqueline bisa sekarang mengembangkan karirnya sebagai mahasiswa dan freelancer. Mahasiswa dan freelancer untuk translator dan juga graphic design gitu ya. Yeah. Jacqueline, thank you banget waktunya hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan buat sobat-sobat prakerja yang masih terus semangat untuk ikut pelatihan-pelatihannya, terus semangat, terus belajar. Dan untuk teman-teman yang belum daftar kartu prakerja, segera daftar di prakerja.go.id. Di situ teman-teman bisa langsung daftar secara mandiri. Dan ingat, daftarnya dengan cara yang benar. Kalian bisa lihat tutorialnya di YouTube-nya Kartu Prakerja. Thank you Jacqueline, dan sampai jumpa di podcast berikutnya.